Jemaat Tuhan Shalom, sangat bersyukur karena kita ada di hari yang baru. Saya percaya ada berkat, ada kemurahan, ada anugerah yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan saya ingin melanjutkan renungan yang sudah saya mulai beberapa hari yang lalu dari Kisah Para Rasul pasal 4. Setting dari kisah ini adalah ketika Petrus di hadapan mahkamah agama karena penyembuhan yang dia lakukan, karena khotbah di Serambi Salomo yang dia lakukan, akhirnya dia diperhadapkan ke sidang mahkamah agama. Dan sekali lagi, justru di dalam momentum itu, dia punya kesempatan untuk berargumentasi, menyatakan keyakinannya, membuktikan kebenaran di hadapan khalayak dan juga di hadapan pemimpin agama Yahudi. Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-10 merupakan salah satu argumentasi dan pembuktian dari Rasul Petrus bagaimana mujizat dan kuasa Allah didemonstrasikan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan berkata, "Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu." Sidang mempersalahkan Petrus, meragukan, mempertanyakan keyakinan Petrus dan pengajaran Petrus tentang khotbah dan beritanya yang menyatakan bahwa Yesus adalah sumber hidup. Di dalam Yesus ada kebangkitan, Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan lain sebagainya. Lalu kemudian Rasul Petrus menyatakan bahwa apa yang disampaikan bukan sekedar omong kosong, tapi ada buktinya. Buktinya adalah orang yang dulunya lumpuh, sejak lahir lumpuh, bahkan dikatakan di sana di dalam ayat yang ke-22 bahwa orang ini sudah lumpuh lebih dari 40 tahun dan sekarang berdiri di hadapan mereka. Orang yang pada waktu berjumpa pertama kali dengan Petrus dalam keadaan lemah, terbatas, tidak bisa kemana-mana, dalam kelesuhan, di dalam tidak adanya harapan, tetapi ketika berjumpa dengan Petrus dan ketika Petrus memberitakan nama Yesus, lalu kemudian ada transformasi, ada perubahan, dan orang itu berdiri di sini, kata Petrus. Rasul Petrus mau menegaskan bahwa di dalam Yesus, di dalam nama Yesus orang Nazaret itu ada perubahan, di dalam Yesus ada pemulihan. Dan apa yang disampaikan Petrus bukan sebuah omong kosong, bukan sebuah isapan jempol, bukan rekayasa dan imajinasi, karena saksinya ada. Orang yang mengalami pemulihan itu berdiri di antara mereka. Dan bahkan orang banyak khalayak itu melihat bagaimana kuasa nama Yesus didemonstrasikan. Yang lumpuh berdiri, yang lumpuh berjalan, yang lumpuh berlari dan melompat, dan sekarang orang itu ada di samping Petrus. Luar biasa. Di dalam momentum ini Petrus mau menegaskan bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada kuasa pemulihan. Firman Tuhan ini menegaskan kepada kita bahwa ketika ada situasi yang sulit, ketika ada situasi yang berat, bahkan situasi yang tanpa harapan seperti orang yang lumpuh selama 40 tahun yang belum pernah merasakan rasanya berdiri di atas kakinya sendiri. Tetapi anugerah, kuasa, terobosan, pemulihan dialami ketika percaya dan beriman di dalam nama Yesus. Nama yang sama, kuasa yang sama juga ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika mungkin situasi kita dalam situasi yang tidak mudah, kelesuan, beban berat, kelumpuhan, ketidakberdayaan, hidup tanpa harapan, dalam kondisi yang sekian lama terkungkung dengan beban, yakin dan percaya bahwa di dalam nama yang sama yang diberitakan oleh Petrus itu ada kuasa pemulihan. Katakan dengan iman dan keyakinan bahwa di dalam Yesus ada pemulihan. Apapun beban kita yang sedang kita hadapi sekarang ini. Meyakini bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa pemulihan. Pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman. Apapun beban, apapun persoalan, apapun belenggu itu yang membuat kita lumpuh dalam tanda kutip,
percaya bahwa ada terobosan di dalam nama Yesus. Kita berdoa. Kami meyakini bahwa kuasa yang sama, otoritas yang sama, bahkan terobosan dan pemulihan dapat terjadi di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama itu. Oleh karena itu, sekali lagi, apapun yang sedang kami hadapi sekarang, mungkin jemaat Tuhan di dalam situasi yang tidak mudah. Ada beban pergumulan situasi yang susah dan berat, sakit penyakit atau apapun itu, kami berdoa di dalam nama Yesus ada terobosan, pemulihan, dan kelepasan. Sama seperti orang lumpuh yang berdiri di antara sidang mahkamah agama, dipulihkan dengan nama Yesus. Biarlah anugerah sejahtera atas jemaat Tuhan sekalian di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.